Pada masa lalu yang jauh, sejumlah kapal gagah berani berlayar di lautan yang bergelombang, membawa misi penaklukan ke sebuah negeri kepulauan yang disebut Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal makmur dan mengendalikan perdagangan maritim di perairan Sumatera. Pasukan penakluk ini berhasil menawan Raja Kerajaan Sriwijaya, Sang Rama Wijayotunggavarman, yang juga disebut sebagai Raja Negeri Kadaram. Prasasti berbahasa Tamil yang berasal dari tahun 1030 Masehi, yang dikenal dengan nama Prasasti Tanjore, mengabadikan kemenangan Kerajaan Chola atas Sriwijaya. Prasasti ini diurai oleh Genhutz, seorang indolog dan epigraf asal Jerman, 2 abad yang lalu. Dokumen ini berisi catatan rincian tentang daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Chola. Di antara daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, Sriwijaya adalah yang pertama kali disebutkan. Wilayah-wilayah lainnya, berdasarkan telah George Coedes dalam Kerajaan Sriwijaya, adalah daerah-daerah pesisir. Panai di pantai timur Sumatera, yang berhadapan dengan Malaka. Malayur merujuk pada Malayu abad ke-7, yang kemungkinan merujuk pada Jambi. Mayirudingam di semenanjung Tanah Melayu, Ilangasogam atau Langkasuka di selatan Kedah. Mapapalam di pantai Pegu, Myanmar, Mevilimbangam atau Kamalangka di Nahon Sitamarat, Ligor. Falai Panduru, yang mungkin merujuk pada Pandur, Anga, di Campa. Talai Takolam atau Takola di Tanah Gentingkra, Madamalingan atau Tambralinga, dengan pusatnya di Ligor Selatan Thailand. Ilamuri Desam, yang merujuk pada Lamuri, di ujung utara Sumatera. Manakavaram di Kepulauan Nicobar, dan Kadaram di Kedah. Semua wilayah ini merupakan negara bawahan Raja Kadaram yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Chola saat mereka menyerbu Sumatera pada tahun 1025 m. Kerajaan Chola, yang berpusat di India Selatan, mengirim ekspedisi maritimnya ke perairan Sumatera dengan tujuan menaklukkan negeri yang kaya raya ini. Serangan tersebut mengakibatkan penawan Raja Sriwijaya, Sang Rama Wijayotunggavarman, yang juga disebut sebagai Raja Negeri Kadaram. Genhutz, seorang indolog dan epigraf Jerman, mengklaim bahwa Raja Kadaram sebenarnya adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Kadaram berlokasi di wilayah yang kini dikenal sebagai Kedah, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Sriwijaya. Selain itu, Kedah juga merupakan tempat persinggahan penting dalam perdagangan laut yang menghubungkan India dengan Tanah Melayu. Dengan demikian, adalah wajar jika orang Tamil, penduduk Chola, menyebut Raja Sriwijaya sebagai Raja Kadaram. Ini adalah kecenderungan alamiah untuk menyebut negeri asing dengan nama yang pertama kali mereka jumpai saat memasuki wilayah tersebut. Pendapat mengenai serangan Chola terhadap Sriwijaya menjadi subjek perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa Chola melancarkan 3 serangan berbeda, namun, catatan sejarah mengenai serangan-serangan ini tidak selalu sejelas yang diharapkan. Pendapat pertama tentang serangan Chola pada 1017 didasarkan pada prasasti Tirufalangadu dari masa pemerintahan Rajendra Chola. Sayangnya, catatan mengenai serangan ini tidak begitu rinci. Pendapat kedua menyebut serangan pada tahun 1025, seperti yang terdokumentasikan dalam prasasti Tanjore. Serangan ketiga dilaporkan terjadi pada tahun 1068 di bawah pimpinan Virajendra, putra Rajendra Chola I. Sejarawan India, Nilakanta Sastri, meragukan bahwa serangan pertama pada tahun 1017 benar-benar terjadi. Menurutnya, hubungan antara Sriwijaya dan Chola masih berlangsung baik. Dia bahkan berpendapat bahwa bagian prasasti yang mencatat serangan ini ditambahkan pada masa kemudian. Namun, berdasarkan bukti-bukti dari catatan Tiongkok, Tan Sen Sen, sejarawan dari NYU Shanghai, berpendapat bahwa hubungan antara Chola dan Sriwijaya sebelum tahun 1025 tidak selalu seharmonis yang dibayangkan. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa Sriwijaya menghalangi hubungan langsung antara Chola dan Tiongkok. Oleh karena itu, serangan Chola ke Sriwijaya pada tahun 1017, sesaat setelah kembalinya utusan pertama Chola ke Cina, adalah suatu kemungkinan. Meskipun serangan Chola mengguncang Sriwijaya, hal ini tidak mengubah kondisi politik di Sriwijaya. Serangan-serangan tersebut hanya bertujuan untuk mengembalikan Sriwijaya ke kekuasaan sebelumnya. Bahkan setelah serangan-serangan itu, Sriwijaya masih memiliki waktu untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok. Kemudian, dengan letak geografis yang jauh dari Sriwijaya, penguasa Chola memutuskan untuk tidak terlalu mendominasi Sriwijaya. Hal ini dianggap sebagai tindakan bijaksana, mengingat Sriwijaya berada di seberang lautan yang sulit dijangkau.
Sebelum konflik meletus, hubungan antara Sriwijaya dan India Selatan terjalin baik sejak abad ke-9 M. Prasasti Nalada, 860 M, mencatat bahwa Raja Sriwijaya, Bala Putra Dewa, mendirikan vihara di Nalada, sebuah tanda persahabatan antara kedua kerajaan. Hal ini juga diikuti oleh penerusnya, Raja Chudamani Warman, yang mendirikan kuil di Nagipatana, Nagapatinam, Pantai Coromandel. Pada 1005 M pembangunan kuil ini berlanjut di bawah pemerintahan putranya, Marawijaya Tunggawarman. Namun, ketika Rajendra Kola I naik tahta pada tahun 1012, hubungan antara Kola dan Sriwijaya mengalami perubahan drastis. Rajendra Kola I menyerang Sriwijaya pada tahun 1025 M dan sekali lagi pada tahun 1068/1069 M. Penyebab perubahan sikap Kola ini tidak sepenuhnya jelas. Menurut Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog senior di Puslit Arkenas, perubahan ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi. Pada saat itu, pedagang Tamil telah memperluas jaringan perdagangan mereka di sekitar Teluk Benggala, mencakup wilayah seperti Myanmar, Thailand, Barus, Banda Aceh, dan Medan di Sumatera. Para pedagang ini membentuk persatuan pedagang yang dikenal sebagai Yang ke-500 dari 1000 arah, AYYAVOLE 500, yang memperkuat keberadaan komunitas Tamil di Sumatera. Prasasti yang ditemukan di Lobutua, Barus, menunjukkan bahwa para pedagang Tamil membayar pajak kepada Kola, bukan kepada Sriwijaya, untuk melindungi kepentingan mereka. Ketika para pedagang Tamil merasa dirugikan oleh Sriwijaya, mereka mungkin mengadu kepada Kola, yang merasa bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Namun, Claude Guilot dan rekan-rekannya dalam buku, Barus 1000 tahun yang lalu, mengungkapkan bahwa penguasa Kola saat itu menjalin hubungan erat dengan perkumpulan pedagang, terutama dengan AYYAVOLE 500 di Lobutua. Ini merupakan bagian dari upaya politik Kola untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat hubungannya dengan wilayah timur, seperti Tiongkok dan Kamboja. Meskipun terdapat perdebatan tentang penyebab serangan Kola ke Sriwijaya, yang pasti adalah bahwa serangan-serangan tersebut menciptakan perubahan dramatis dalam sejarah kedua kerajaan tersebut. Ketika kerajaan Kola, dinasti dari India Selatan, menyerang kerajaan Sriwijaya, bukan hanya perubahan politik yang terjadi, tetapi juga dampak pada seni dan budaya di wilayah tersebut. Pedagang Tamil, yang merupakan komunitas Tamil yang datang ke wilayah Sriwijaya, membawa berbagai elemen seni dari India, seperti arca. Meskipun mereka membawa seni mereka ke wilayah Sriwijaya, pengaruh seni Tamil tidak berkembang di Indonesia. Tidak ada seniman Nusantara yang mengadopsi gaya seni Tamil ini. Contoh dari pengaruh seni Tamil yang datang ke Indonesia adalah arca bergaya Tamil yang ditemukan di kota Cina, Medan. Bahan pembuatan arca tersebut hanya ditemukan di India, bukan di Sumatera atau Nusantara. Arca-arca tersebut kemungkinan dibuat di India oleh komunitas Tamil dan dibawa ke kota Cina untuk diletakkan di vihara yang mereka dirikan. Meskipun serangan kerajaan Kola ke Sriwijaya mungkin terkait dengan faktor ekonomi, seperti tingginya pajak yang dikenakan oleh Sriwijaya, motif sebenarnya masih belum terbukti. Yang pasti, serangan Kola bukan untuk tujuan menguasai wilayah Sriwijaya. Tidak ada sumber tertulis yang mendukung klaim tersebut, baik dari prasasti maupun naskah dari Nusantara dan India. Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog senior di Puslit Arkenas, menjelaskan bahwa bukti sejarah menunjukkan bahwa Kola hanya datang mengubrak-abrik Sriwijaya, menawan rajanya pada serangan kedua, dan kemudian kembali ke negaranya. Mereka tidak berusaha menduduki wilayah Sriwijaya. Sejarah menunjukkan bahwa Sriwijaya tetap eksis dan bahkan membantu dalam pembangunan kuil Tao di Kanton. Meskipun Raja Sriwijaya ditawan oleh Kola, kekuasaan Sriwijaya tetap berlanjut, karena Kola hanya menyerang dan pergi.